Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u utawi perkara kang kaping 4 min syurutil mabi'i saking pira-pira syarate mabi', yakni perkara kang didol iku al-milku kepemilikan liman kaduwe wong lahu kang iku tetep kaduwe man al-aqdu utawi akad. Fa bai'ul fuduli mongko utawi be' fuduli iku batilun iku batil. Wa fil qadimi lan ing dalem qaul qadim mauqufun ay huwa utawi fuduli iku mauqufun iku dikandhegaken. In ajaza lamun menangaken sapa malikuhu wong kang duweni iku mabi' nafadha mongko lestari apa be'. Wa illa lan lamun ora fala ay falayan fudhu mongko ora lestari apa be'. Walau ba'a lamun adul sapa man malam muwarrithihi ing bondone muwarrithe man dzonnan hale wong kang nyono hayatahu ing uripe muwarrithihi wa kana lan ono sapa muwarrith iku maitan iku mati sahha mongko sah apa be' fil azhari ing dalem qaul kang azhar. Pada bagian ini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan berkaitan dengan syarat mabi' yang keempat, yakni al-milku atau kepemilikan terhadap barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, jual beli dinyatakan sah ketika barang yang ditransaksikan atau mabi' tersebut adalah di bawah kekuasaan atau di bawah kepemilikan al-aqid atau orang yang bertransaksi. Maka orang yang bertransaksi ini mencakup kepada al-malik, yakni orang yang memiliki itu, jika memang orang yang memiliki barang itu menjualnya secara langsung, dan mencakup juga kepada muwakil atau orang yang memperwakilkan. Ini ketika orang yang memiliki barang tersebut kemudian mewakilkan penjualan itu ke orang lain, sehingga penjual ini tidak memiliki barang tersebut, namun barang ini dimiliki oleh muwakilnya. Maka ini sudah memenuhi syarat al-milku liman lahul aqdu. Demikian juga ketika pemilik barang yang ditransaksikan itu berposisi sebagai muwali dari penjual. Misalnya pemilik barang memperwalikan barang tersebut kepada orang lain, sehingga penjual itu berposisi sebagai wali dari pemilik barang tersebut. Oleh karena itulah Imam Umairah di dalam hasyiah beliau menyatakan qaulul matni liman lahul aqdu farra minal aqidi liyudakhila nahwal wakil wal wali wal qadi. Oleh karena itu, ketika kita melihat syarat yang keempat ini, yakni syarat kepemilikan terhadap barang yang dijual belikan, maka dalam suatu transaksi jual beli ini, barang yang diperjualbelikan itu harus di bawah status kepemilikan salah satu dari 3 orang, yakni yang pertama al-aqid atau malik, yang kedua muwakil, atau yang ketiga muwalli. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talaqa illa fima tamlik
wala itqa illa fima tamlik, wala bai'a illa fima tamlik, wala wafa'a binadrin illa fima tamlik. Bahwa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la talaqa illa fima tamlik, tidak sah suatu talak kecuali di dalam sesuatu, yakni istri yang kamu miliki. Wala itqa illa fima tamlik, dan tidak ada memerdekakan budak kecuali di dalam budak-budak yang kamu miliki. Wala bai'a illa fima tamlik, tidak ada transaksi jual beli yang sah kecuali di dalam barang yang kamu miliki. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari Amr bin Shu'aib, dari bapak beliau, dan dari simbah beliau. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan fabai'ul fuduli batilun, menjual barang yang tidak dimiliki oleh tiga orang tadi, al-aqid ataupun muwakilnya atau muwallinya, ini batil, tidak sah. Karena bai'ul fuduli ini berarti menjual barang milik orang lain, bukan milik penjualnya, bukan milik muwakilnya atau bukan milik orang yang memperwakilkannya, dan bukan pula milik muwalli atau orang yang memperwalikannya. Ini tidak sah berdasarkan hadis tadi. Namun demikian di dalam qaul qadim dinyatakan bahwa bai'ul fuduli ini hukumnya mauquf. Sehingga ketika kemudian orang yang memiliki barang tersebut membolehkan ataupun misalnya walinya membolehkan, maka transaksi itu kemudian sah. Namun, jika tidak dibolehkan oleh pemilik ataupun wali dari pemilik barang tersebut, maka tidak sah. Ai fala yanfudhu. Ini menurut qaul qadim. Dan dua pendapat tadi juga berlaku di dalam kasus ketika misalnya seseorang menikahkan budak perempuannya orang lain, ataupun menikahkan anak perempuannya orang lain. Atau di dalam kasus ketika seseorang mentalak wanita yang dinikahi oleh orang lain, yakni istri orang lain. Ataupun di dalam kasus memerdekakan budaknya orang lain. Nah, semua yang tadi disebutkan ini berlaku dua pendapat yang tadi sudah disebutkan. Yakni menurut pendapat yang pertama dinyatakan batil, sedangkan menurut pendapat yang qadim mauquf. Dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Kanzir Raghibin, beliau menyatakan wa yajri al-qawlani fi ma law ishtara li ghairihi bila idnin bi aini malihi aw fi dhimmatihi wa fi ma law zawwaja amata ghairihi aw bintahu aw talaqa mankuhatahu aw a'taqa 'abdahu aw ajara dabbatahu bi ghairi idnihi. Kemudian misalnya jika ada seseorang yang menjual suatu barang milik orang tuanya, yang mana dia mengira bahwa orang tuanya masih hidup. Misalnya orang tuanya sedang di rumah sakit, dan dia menyangka orang tuanya masih hidup. Kemudian dia menjual harta orang tuanya itu, kemudian terbukti ternyata orang tuanya telah meninggal atau wafat. Maka dalam hal ini, menurut pendapat yang azhar, hukum jual belinya sah. Karena kemudian diketahui bahwa barang yang dia jual itu ternyata adalah miliknya sendiri ketika orang tuanya sudah meninggal. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, yakni muqabilul azhar, dinyatakan jual belinya tidak sah. Karena apa? Karena dia menjual barang itu menyangka bahwa barang itu bukan miliknya. Karena statusnya adalah dia menyangka orang tuanya masih hidup. Wasani la yasihhu li dhannihi annahu laisa milkahu. Naam. Walhasil, kesimpulannya dapat kita pahami bahwa suatu barang yang diperjualbelikan ini mesti dimiliki oleh orang yang bertransaksi tadi, atau si penjual tadi. Atau jika memang penjual ini tidak memiliki barang tersebut, paling tidak barang itu adalah milik muwakilnya, yang mana berarti penjualnya ini berlaku sebagai wakil. Ataupun jika penjual ini tidak memiliki barang yang dijual itu, paling tidak si penjual itu adalah wali dari
muwalinya si pemilik dari barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan, la talaqa illa fima tamlik, wala itqa illa fima tamlik, wala bai'a illa fima tamlik, wala wafa'a binadrin illa fima tamlik. Naam. Oleh karena itu, jika misalnya ada seseorang menjual barang milik orang lain dan tanpa adanya izin dari si pemilik barang tersebut untuk menjual barang tersebut, maka transaksi semacam ini batil hukumnya. Misalnya, ada seseorang yang berperan sebagai dropshipper katakanlah, di mana dropshipper ini tidak butuh modal dan tidak perlu kulaan. Kemudian si dropshipper ini mencari di toko-toko supplier suatu barang, dan kemudian tanpa adanya izin dari si supplier tadi, yang mana supplier ini adalah pemilik barang tersebut, kemudian si dropshipper ini menjual barang itu kepada seorang pembeli. Nah, maka dalam hal ini, barang tersebut tidak memenuhi syarat yang keempat ini. Artinya, dropshipper tidak memiliki kekuasaan atas barang tersebut, dan dropshipper ini juga tidak berlaku sebagai wakil dari si pemilik barang tadi karena tidak mendapatkan izin. Maka harus dipastikan bahwa dropshipper ini memang berlaku sebagai wakil daripada si supplier atau si pemilik barang tersebut. Naam. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-khamisu min syurutil mabi'i ila huna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.